Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang berawal dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Nah, dikarenakan SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 menjadi pandemi global, di video ini kami akan membahas tentang struktur SARS-CoV-2. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai dengan 160 nanomilimeter. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus atau SARS-CoV dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Mengetahui bagaimana struktur dari SARS-CoV-2 ini, mari kita tonton cuplikan berikut ini. Coronavirus dinamai SARS-CoV-2 karena pencitraan dengan mikroskop elektron. Material genetik dalam virus ini adalah RNA, dan panjang semua genomnya hampir mencapai 30.000 yang terkumpul dalam protein nukleokapsid. Untuk bereplikasi, virus ini harus memasukkan RNA-nya ke dalam sel inang dan menghancurkan selulosanya, yang kemudian akan menghasilkan virus-virus mirip seperti sebelumnya. Virion virus ini mengandung 3 protein utama, yaitu protein envelope, protein spike, dan hemagglutinins. Protein-protein ini menempel di lipid bilayer virus. Nah, kita akan menyelami lebih dalam struktur SARS-CoV-2. Kita akan mulai dari pencitraan virus ini dengan cryogenic electron microscopy atau mikroskop cryo-EM dalam bahasa Indonesia. Ini adalah diagram pita dari SARS-CoV-2. Dalam pencitraan ini, alpha helix merah muda dan beta sheets kuning. Alpha helix cenderung memenuhi daerah ini dan beta sheets fokus di sini. Daerah ini adalah tempat protein spike berada. Reseptor binding domain atau disebut sebagai RBD. RBD sangat krusial dalam hidup virus ini, karena RBD dibutuhkan untuk replikasi diri si virus. RBD putih yang berada di bagian atas mempunyai energi yang lebih besar dibandingkan dengan RBD kuning yang berada di bagian bawah. Kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan.